Sampai sekarang belum ada kabar. Jadi makanya kami siapkan begitu. Supaya ada perbandingan, jangan sampai kita jalan sendiri. Itu Pak. Itu bahwasannya ini akan dipakai di bulan Januari. Penggunaannya di tahun depan, kan? Pertanyaan saya, ya aplikasi ini siap apa tidak? Kita tetap posisi diskusi ya. Iya, diskusi. Jadi terkait dengan si manjanya perlu kami laporkan juga, paling tidak diskusikanlah tentang bagaimana rencana penggunaan manajemen kinerja terkait dengan kesiapan kita ke depan. Yang pasti harus membutuhkan payung hukum, mungkin keputusan atau dan seterusnya. Nah, kita sudah dorong. Nah, mungkin kami laporkan juga sedikit progres penggunaan si manja kita dari 2021 ini yang dimulai dari Agustus. Kita di awal Desember kemarin ada sedikit kendala trouble, tapi itu adalah kendala di sisi servernya di sana di Jakarta, dan alhamdulillah ini sudah tertangani. Sebenarnya targetnya berapa banyak pengguna per bulan? Difungsikan di bulan Januari anggap apa begitu? Di 2022 tercover nggak itu 4.000? Pak, mungkin tercover secara sistem, cuma kan kendala-kendala akan muncul nanti seperti apa, karena kan kita belum masuk ke ranah situ, tapi paling tidak secara teknis kita sudah hitung itu semua, dan kita ada beberapa optimalisasi server juga kita sudah lakukan dalam rangka mengantisipasi itu. Cuman ya itu tadi, karena ini barang-barangnya harus nyata, empirik, masuk dulu kita di situ baru coba kita lihat apakah memang. Yang kedua, secara teknis kita minta kepada keuangan untuk menarik TPP itu dari si manja. Jadi kan tidak lagi. Itu yang saya maksud, itu satu. Yang kedua, pikirkan juga kendalanya. Ya. Nah, dari 813 ini sekarang kan kelihatan sudah kendalanya itu. Iya, betul. Nah, apakah dari sisi masuknya atau jaringannya atau bagaimana dengan 813 itu? Terus bagaimana dengan 4.000 dan 8.000? Apa langkah-langkah yang harus disiapkan? Pasti kan harusnya begitu kan? Siap. Kalau tadi kan sudah ada solusi satu. Itu ada kenaikan penggunaan, dan kita sempat sedikit agak ekstra untuk mengidentifikasi di mana sih masalahnya, dan ketemu beberapa hari kemudian kita sudah ketemu, dan akhirnya sampai sekarang kita sudah tidak mengalami keluhan-keluhan terkait dengan presensi itu. Buat surat edaran untuk bahwasannya ini akan dipakai di bulan Januari. Surat edaran ditandatangani Bupati ke seluruh OPD. Itu disampaikan memang sudah ada. Siap. Nah, itulah mungkin keputusannya Pak, sudah ada di hukum, makanya mungkin hukum mendorong ke sini untuk didiskusikan dan bentuknya keputusan. Cuman itu mungkin Apa itu regulasi? SK Iya. yang muncul wacana di bawah. Tapi saya berpikir begini, ketika kita memberi toleransi 15 menit, akhirnya orang berpikiran 15 menit Bergeser semua. akhirnya kembali masalah. Aku sebenarnya juga sempat kepikiran tadi. Surat kan bergeser ke sana. Kalau saya Karena memang ada toleransi. dan itu kalau saya begini, kalau memang ada semacam ini yang bisa mengetahui bahwa ini karena faktor jaringan atau faktor kendala yang di luar secara personal kan, secara personal itu bisa dimunculkan notifikasi ke operator bahwa hari ini tidak perlu ada akses. Enggak begitu. Bisa. Jadi kita tidak perlu memberi toleransi di SK. Bilang begitu SK ditetapkan 7.30 mulai hitungan. Ya. Tapi karena kendala di luar Jaringan. ya bukan karena kelalaian ASN umpamanya kan, ya tinggal notifikasi saja bahwa Saya hari ini tidak sebenarnya perlu begini, akses. Pak, kita artinya berikan, kalau itu dianggap mudah, berarti itu juga teman-teman yang di luar sana itu juga akan menganggapnya mudah. Nah, kalau di sini saja sudah menganggap itu susah, maka di luar itu sana yang banyak itu lebih susah lagi. Itu kan yang begitu. Maksudnya saya pikirkan di teknisnya, di produknya atau di SK-nya, ada ruang yang dibuka yang tidak menyusahkan. Nah, kalau makanya saya bilang
apa yang dirasakan susah, apa yang dirasakan gampang. Nah coba itu dibuka baru kita kaji. Dan kira-kira dia masuk di mana, di SK mana dia masuk, apakah di teknis SK-nya, apakah di perbuknya, ataukah kita buat surat edaran tersendiri untuk memudahkan itu. Itu kan secara sistem kan sibuk nih. Nah kemungkinan nge-lag-nya itu ada nggak dengan server yang sekarang? Saya lakukan monitoring ini mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 17. Ya, sampai dengan tanggal 12 untuk memastikan kira-kira di mana posisinya pegawai ini yang padat yang bermasalah. Kemungkinan dia nge-lag pada saat sistem sibuk itu ada nggak? Kira-kira 8.000 nih, ada 8.000 masuk semua tuh, server mabuk tuh. Nah, itulah. Dan sampai sekarang pun keluhan terkait nge-lag itu alhamdulillah nggak ada. Pengalian server, DNS servernya memang bermasalah dan memang banyak di grup juga mengatakan memang DNS server yang kita gunakan ini memang sering bermasalah. Ada trouble memang. Kacau karena ketika jadi kami mengalihkan, sudah kami alihkan. Bisa ini ke teman-teman Kominfo, bisa dipantau. Bahwa ketika ini karena masalah jaringan. Jaringan lagi down. Langsung notifikasi umpamanya kan, karena masalah jaringan tidak ada absen pagi ini. Ya, itu berarti dianggap absen semua berarti. Iya, dianggap absen semua. Nah, karena itu kan kebijakan karena bukan kesalahan ini, tapi tetap harus 7.30. Iya. Nah, karena kita berhitung ini bahwa jam kerja kita itu mulai dari 7.30. Ada bapaknya. Iya, ada yang kita ada perhitungan ada perhitungan kita bahwa jam kerja pegawai itu sekian menit dalam satu hari. Ya. Jadi tetap harus dihitung dari 7.30. Akhirnya aturan itu berlaku secara umum saat kan berlaku secara Harus umum. carikan peluang yang memudahkan. Iya. Karena jangan sampai ketika karena kan kan lucu umpamanya kalau dia bilang, saya tidak bisa absen, tapi yang lain bisa. Iya. Nah, kan lucu itu. Kan bilang saya tidak bisa absen karena jaringan, tapi itu yang lain bisa. Bisa dikondisikan. Artinya kan penghapusan itu kan tergantung atasan. Jadi kan memang norma dispensasi di dalam perbuk yang baru memang kalau yang perbuk lama tidak dimasukkan, tapi di perbuk yang baru sudah dimasukkan ada kondisi force majeure. Artinya kondisi force majeure inilah yang bisa diberikan dispensasi. Nah, makanya di minggu lalu dengan organisasi kami telah melakukan diskusi dalam rangka mungkin apa istilahnya harmonisasi atau apa tentang berapa masukan dalam perubahan perbuk PPP. Karena alasan dinas dan force majeure itu tadi yang dianggap force majeure. Jadi kita bisa menggunakan dua pendekatan ini untuk mengambil dispensasi. Semua yang alasan dinas tanpa batas pengajuan dispensasi karena alasan dinas. Ya, termasuk yang force majeure itu. Termasuk force majeure itu. Ya, kecuali kecuali saya itu. Ya, betul. Kecuali Jadi sebenarnya tidak ada sebenarnya tidak ada masalah. Ketika itu kan itu bisa digunakan dispensasi. Artinya tergantung dari pimpinan. ya, Atas dari alasan pimpinan. sampai dispensasi itu diberikan. Ya, Kan betul. katakanlah jangan karena dispensasi antar anak. Ya, betul. Kan? Tapi kalau kau bilang, jaringan drop. Ya. Apa? Ikut rapat. Dispensasi. Ya kan? Kalau kami hitung ini tidak pernah cukup ini barang. Kecuali kalau hari Jumat itu sampai jam 4. Iya. Itu baru cukup. Nah kita ini posisinya kan sampai setengah 12 saja. Iya. Cukup Tidak aja. cukup. Kita menghitungnya kemarin itu bukan per hari kan? Ya, per bulan. Per bulan. 9.000 menit, 9.000 Per menit bulan, per bulan. Iya, per bulan. 6.780 itu kan per bulan. Makanya sesempat kenapa WFH di hari Jumat itu isinya 400. Iya, betul. Seharusnya cuma 200. Betul. Ya Karena kan? nggak cukup ya. Iya. Iya, karena nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup. Iya, jadi orang senangnya WFH. Iya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kalau WFH 400, weh. Membayangkan ada masalah Saat implementasi. iya, agak berat kita ini yang pasti bahwa kita punya standar perhitungan secara teknis. Makanya saya juga menyarankan biarpun ada SK, karena SK ini karena tidak dibaca Bang, ini jadi masalah. Nah makanya saya sarankan untuk membuat surat edaran sampaikan kepada seluruh OPD bahwa penggunaan Simanja dengan TPP itu diberlaku di bulan Januari dan diminta kepada seluruh pegawai untuk melakukan Pengisi ya. apa lagi namanya? Absen sih dong. Iya, Mengisi kinerja. absen. Iya. Termasuk yang di kecamatan berarti.
Di wilayah 3 semua. Bisa. Kita sudah hitung kok secara teknis. Dan kalau video, upload gambar, itu berat. Tapi kalau makanya itu kalau pas kemarin kita pada saat bersamaan di pengguna 700-800an, ketik ini langsung. Saya coba cepat. Karena memang cepat. Nah, sudah ini kan. Saya biasa. Tadi kan kalau Pak Surya kan Saya dari rumah bisa juga. Hari Rabu. Cuma jarak ini dari rumah. Bisa. Kacau juga ini kalau dari rumah. minimal berapa kilo sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa kan titiknya itu dipersempit? Baik ya. 20 meter. Sebenarnya bisa. Cuman kan kita ada 20 meter. Iya. Kita juga beda-beda karena kan itu barang mendeteksi GPS yang sudah ada di dalam. Nah, handphone yang bagus akurasinya bisa tinggi. Tapi handphone yang mungkin Dari berapa device meter. alat GPS-nya di dalam tidak terlalu kuat, bisa saja walaupun sudah berada di radius itu karena ini Dia harus tidak. Itu saya bilang. Maksudnya saya kejadiannya begitu. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah itu kami sudah kami selesaikan. Sekarang baik di guru maupun di rumah sakit mau di ini sudah semua berjalan di sana. Tinggal mungkin penguatan penegasan regulasi saja khususnya di Perbub untuk mengakomodir ini dan di keputusan Bupati plus edarannya mungkin untuk di Januari kita. Kalau secara teknis kami sudah siap melakukan itu, nah tinggal mungkin ya itu tadi backup regulasi. Masuk ke saya, tetap kita menjalankan sesuai mekanisme yang ada, tapi memberikan ruang kemudahan juga untuk semua ruangnya. Jam kerja efektif kemarin itu pengertiannya jam kerja efektif tidak ada yang menjelaskan secara pasti bahwa hari libur bisa dihitung sebagai prestasi kerja, itu tidak ada. Nah di sini kita tegaskan di sini Pak, jam kerja efektif itu bisa dihitung daripada hari dan jam kerja dan di luar jam kerja. fungsi pengawasan tidak berjalan. Ya, seharusnya tetap pimpinannya yang dipotong. Nah, makanya harus ada konsekuensi. Nah, kemarin tetap pimpinannya dipotong, bukan karena saya tidak mengupload, bawahan saya yang dipotong. Nah, makanya kan makanya sebenarnya yang muncul di dalam diskusi ya, dan yang semangatnya Pak Asroni untuk fungsi pengawasan di diskusi kita kemarin di atas itu tidak dipotong, tapi TPP pimpinan ditunda gitu. Nah, ditunda saja untuk tidak dibayarkan kalau dia tidak melakukan approving terhadap bawahan. Yang bukan aplikasi dari kita itu tetap dipelajari. Yeah. Yang dilakukan oleh Bapeda, SIDD. Terus yang simda kita itu coba dipelajari, coba masuki. Maksudnya saya karena itu kan kita tetap juga akan integrasi bagaimana caranya supaya itu barang tetap terintegrasi di kita. Artinya bukan di luar. Kalau ini kan terintegrasi di Kemendagri hari ini, anggaplah begitu. Nah, maksudnya saya itu barang itu bagaimana bisa terintegrasi di Kominfo. Makanya masuki coba itu semua. Jadi besok lusa ketika umpama di sini error, kan datanya ada di Kominfo juga. Begitu, Pak. RKA di Simanja ini sudah ngambilnya dari Simda. Sudah ngambil dari Simda. Makanya nanti dari RKA bahkan nanti di Simanja itu ada laporan apalagi nih pembagian kita SPD. Karena kalau saya melihatnya kan begini, kayak contoh Banyuwangi itu lah, Banyuwangi itu kan berdiri sendiri, Surabaya berdiri sendiri dengan aplikasinya sendiri. Dia akan jadinya seperti itu nanti. Makanya itu memang pelajari memang itu. Jadi itu tidak bisa jadi model.